Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasien positif COVID-19 asal Parapat dijemput paksa dari kediamannya. Polrestabes Medan amankan 240 kg ganja. 3 pelaku pungli ditangkap Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menjemput paksa seorang wanita berusia 36 tahun yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Petugas berhasil membawa pasien ke rumah sakit darurat COVID-19 di Batu 20, meskipun sebelumnya pasien dan keluarga sempat bersikukuh menolak dibawa ke rumah sakit. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menjemput paksa seorang wanita 36 tahun yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap, petugas datang ke rumah pasien yang berlokasi di Kelurahan Parapat Simalungun, Sumatera Utara. Kedatangan tim gugus tugas sempat diwarnai aksi penolakan dari pasien maupun keluarga yang bersikukuh menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Walaupun sempat dilakukan mediasi, pasien dan keluarga yang tetap bersikukuh menolak terpaksa dibawa paksa oleh petugas dan langsung menuju rumah sakit darurat COVID-19 di Batu 20 menggunakan ambulans. Kepala Dinas Kesehatan Simalungun Lydia Saragih mengatakan, sebelum pasien dinyatakan positif COVID-19, awalnya pasien beserta 4 orang keluarganya pada tanggal 27 April lalu dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Berdasarkan hasil tersebut, 1 keluarga dikarantina dan diisolasi di RSUD Parapat sampai tanggal 11 Mei. Selama mereka menjalani isolasi, dilakukan pemeriksaan swab sebanyak 2 kali pada tanggal 28 April dan 1 Mei yang lalu. Berdasarkan hasil swab pertama diterima pada tanggal 10 Mei lalu, mereka dinyatakan negatif. Dari hasil tersebut, pasien yang merasa sehat dan tanpa gejala bersikukuh meminta pulang ke rumahnya untuk dilakukan karantina mandiri. Namun dari hasil pemeriksaan swab yang kedua diterima pada tanggal 14 Mei lalu, hasilnya 1 di antara 5 orang keluarga tersebut dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan hasil tersebut, Dinas Kesehatan beserta gugus tugas dan kepolisian menjemput paksa pasien dari kediamannya. Sebelumnya memang sudah kita lakukan rapid test pada tanggal 27 April dan dinyatakan positif. Pasien sudah diisolasi, swab pertama memang negatif. Pada kemarin kita sebelumnya sudah lama mengirim hasil swab pada tanggal 14 muncul hasil swab positif. Nah, kemudian kita sebenarnya sudah melakukan pendekatan atau persuasif menyampaikan kepada Dewi dan keluarganya. Ternyata mereka banyak melakukan perlawanan. Apa yang diminta mereka sebenarnya sudah kami sampaikan. Ternyata saya juga tadi sudah langsung berkomunikasi, tetap juga menolak dengan dalih bahwa ada dokumen yang harus dilengkapi lagi. Sesuai protokoler kesehatan, keluarga pasien juga akan dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Sementara warga yang berada di wilayah tersebut akan menjalani karantina mandiri guna memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan memenuhi semua kebutuhan bahan pangan pokok bagi warga yang menjalani karantina mandiri. Bapak Bupati Simalungun selaku Ketua Gugus Tugas sudah menyampaikan surat kepada Wakil Ketua Gugus Tugas Bapak Kapolres Simalungun untuk melakukan penjemputan hari ini.
apa yang sudah kita hasilkan, pertama kita tetap mengedepankan tindakan persuasi, tindakan kekeluargaan. Sudah kita lakukan sejak pagi tadi. Namun kelihatannya masih saja ada penolakan-penolakan, perlawanan-perlawanan yang mungkin saja persepsinya berbeda dengan kita. Namun kami tegaskan sekali lagi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun tetap bertindak berdasarkan landasan hukum, bertindak berdasarkan hasil lab yang kita terima. Dosi Simarmata melaporkan untuk Elvarina TV. Tanpa menerapkan protokoler kesehatan dan social distancing di tengah wabahnya COVID-19, ratusan warga memadati pusat perbelanjaan di seputaran kota Rantau Parapat untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Ratusan warga yang berasal baik dari Labuhan Batu maupun luar kabupaten terlihat memadati pusat perbelanjaan di Jalan Jenderal Sudirman, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kehadiran mereka ke pusat perbelanjaan ini untuk memenuhi kebutuhan Lebaran 2020 yang tinggal beberapa hari lagi dengan berbelanja kue dan berbagai perlengkapan lainnya. Salah seorang warga dari Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan mengatakan dirinya bersama keluarga datang ke Rantau Parapat untuk membeli perlengkapan Lebaran tanpa takut dengan ancaman wabah COVID-19 yang masih mewabah. Ini Bu, nggak takut kena corona Bu, kira Bu? Nggak takut corona gitu, kira? Ya. Gimana Bu? Biasa aja memang. Biasa aja, nggak takut lah ya Bu ya? Nggak apa. Tapi jelasnya Ibu masih berbelanja ini Bu ya? Iya. Iya, untuk kebutuhan Lebaran ini ya Bu ya? Iya. Saat ini diharapkan peran dari pemerintah dan instansi terkait untuk lebih ketat mengawasi warganya guna menekan dan memutus penyebaran COVID-19. Ucok Sitorus melaporkan untuk Elvarina TV. Satres Narkoba Polres Batubara menggerebek kampung narkoba di Kabupaten Batubara. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan pengedar dan pengguna narkoba serta barang bukti sabu dan alat hisap sabu. Satu di antara 3 orang yang diamankan merupakan ibu rumah tangga. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara yang melakukan penggerebekan dengan bersenjata lengkap langsung menyisir satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba di Kampung Narkoba di Jalan Yaman, Gang Firaun, Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 3 pengedar serta pengguna narkoba yang berinisial SB, NH, dan AL. Ketiga pelaku yang merupakan warga Kampung Narkoba diamankan di tempat terpisah. Tidak hanya mengamankan ketiganya, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba sabu serta alat hisap sabu. Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Henry DB Tobing mengatakan, penggerebekan kampung narkoba ini merupakan laporan warga yang resah dengan peredaran sabu di lingkungan mereka. Ini penggerebekan kampung narkoba di daerah Tanjung Tiram dari 3 tempat yang berbeda. Terus barang bukti ada yang diamankan Pak? Ada. Mirisnya 1 di antara 3 orang yang terjaring merupakan IRT yang berusia 46 tahun. Kepada polisi, dirinya mengaku nekat menjual narkoba karena telah kecanduan narkoba. Selanjutnya, bandar dan pengguna narkoba yang berhasil terjaring polisi langsung dibawa ke Satres Narkoba Polres Batubara beserta barang bukti. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini para pengedar dan pengusaha narkoba tersebut menjalani pemeriksaan di Satres Narkoba Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Elvarina TV. Polres Tabes Medan amankan 240 kg ganja. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Tabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja sebanyak 240 kg dari 4 pelaku jaringan Aceh. Keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus 4 tersangka yang diduga terlibat memasok 240 kg narkoba jenis ganja kering dari Aceh ke kota Medan di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Keempat tersangka yakni berinisial MR, TG, SR, dan US yang merupakan warga kota Medan. Sedangkan pemasok daun ganja kering siap edar dari Aceh tersebut berinisial IS masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Kapolres Medan Kombes Pol Joni Edison Isir mengatakan 240 kg daun ganja kering yang diamankan ini atas informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya petugas berhasil mengamankan 4 pengedar narkoba. Rencananya ganja tersebut akan dijual di kota Medan seharga Rp2 juta per kilogram. Dasar laporan polisi LP 1114 5 Romawi tanggal 15 Mei. Dari hasil penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat, ada 4 tersangka yang bisa dilakukan penangkapan, kemudian dalam proses penggeledahan didapatkan atau disita barang bukti sebanyak 240 kg ganja. Keempat tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 111 ayat 2 junto, pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Jelang minggu terakhir bulan Ramadan, harga ayam potong di pasar tradisional Tapanuli Selatan mulai mengalami kenaikan drastis. Hal ini dipicu minimnya stok yang tersedia. Untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti harga daging masih berkisar Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Memasuki minggu terakhir bulan Ramadan tahun 2020, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Tapanuli Selatan mengalami kenaikan cukup signifikan. Di pasar tradisional Huta Tonga, ayam potong dijual Rp37 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Harga ini naik Rp8.000 per kilogram dari minggu lalu yang berada di level Rp30.000 per kilogram. Sementara itu harga daging masih tetap berada di level Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Harga cabai merah mengalami penurunan di level Rp30.000 per kilogram. Harga ini turun Rp10.000 dari Rp40.000 per kilogram di minggu lalu. Hari ini naik dari minggu kemarin, naik Rp8.000 per kilo modalnya, Pak. Dari minggu kemarin berapa, Pak? Minggu kemarin kita jualnya 30 per kilo. Hari ini? Jadi hari ini kita jual 38, 37 per kilo. Harga bawang merah masih tetap bertahan di level Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih juga masih bertahan di level Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Untuk harga sayur-sayuran lainnya seperti tomat dan sayur hijau masih stabil. Harga tomat misalnya bertahan Rp8 hingga Rp10.000 per kilogram. Gejolak harga di pasar tradisional ini terjadi akibat semakin dekatnya Lebaran Idul Fitri 2020. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Harimau Sumatera makan ternak warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 1 ekor sapi mati dan 1 kritis. Setelah memasang kamera trap, terlihat harimau masih berada di seputaran lokasi kejadian. Warga Dusun Panampean, Desa Semusam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dihebohkan dengan ditemukannya 1 ekor sapi dalam keadaan tewas, 1 ekor sekarat, dan 4 ekor sapi lainnya menghilang.
Sapi yang ditemukan mati tersebut terdapat tanda bekas gigitan binatang buas sejenis harimau di tubuhnya. Melihat peristiwa ini, perangkat desa melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak terkait. Petugas gabungan dari Dinas BKSDA Sumatera Utara, pihak BBTNGL, TNI Polri, serta masyarakat kemudian melakukan penyisiran dan memasang kamera pengintai di seputaran lokasi kejadian. Dari hasil kamera yang dipasang, terlihat satu ekor harimau masih berada di lokasi hutan tak jauh ditemukannya ternak warga yang ditemukan mati. Kepala Wilayah 2 BKSDA Sumatera Utara, Helbert Aritonang mengatakan, turunnya satwa tersebut dari kawasan hutan terdiri dari beberapa faktor, yakni rusaknya habitat yang menyebabkan satwa tersebut kekurangan pakan dan akhirnya keluar dari kawasan hutan untuk mencari makan. Faktor lain bisa terjadi karena satwa harimau di dalam hutan dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berburu di dalam hutan dengan satwa lainnya dan lebih memilih mencari pakan yang mudah dengan memakan hewan ternak yang digembalakan warga di seputaran hutan. Selain itu bisa juga dikarenakan harimau yang masih tergolong remaja dan masih belajar berburu. Ini akumulasi dari banyak faktor sebenarnya turunnya satwa ini. Kami melihat ini dari hasil kamera trap tentunya akan kami analisa, tapi beberapa faktor diantaranya, yang pertama itu bisa jadi ada kerusakan habitat, yang kedua kekurangan pakannya itu di dalam kawasan hutan, mungkin pakannya seperti babi hutan, kancil, dan lain-lain itu sudah jauh berkurang akibat perburuan atau bagaimana, ini berkurang sehingga dia mencari pakan keluar dari habitatnya. Yang ketiga bisa jadi satwa harimau ini adalah satwa yang tidak bisa survive di dalam kawasan hutan. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di hutan dikarenakan harimau tersebut masih berada di seputaran lokasi kejadian ditemukannya hewan ternak warga yang mati dan belum kembali ke hutan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 3 pelaku pungutan liar terhadap para sopir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Pelaku kejahatan yang meresahkan para sopir truk tersebut kini ditangkap petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi. 3 pelaku yang diamankan masing-masing M. Yasib, berusia 36 tahun, Riki Azrai, berusia 38 tahun, warga Kelurahan Lalang, dan Eka 30 tahun, warga Kelurahan Bulian. Ketiga pelaku ditangkap petugas Satreskrim bermula dari video para tersangka saat melakukan pungli terhadap para sopir di Jalan AMD Kota Tebing Tinggi mendadak viral di media sosial setelah diunggah salah seorang sopir yang dipungli. Berdasarkan video tersebut, petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dan penangkapan para tersangka. melanggar pasal kasus 368 ini ya, pemerasan apa itu kan. Apa yang dilakukan? Yang melakukan itu tadi dia minta pungli uang mobil ya. Itu kasusnya. Cuman ini karena korbannya juga nggak mengadu, jadi makanya ini harus kita selesaikan. Makanya kita kasih peringatan buat penyataan ya. Jadi itu nggak bisa kita lakukan karena korbannya juga tidak ini tidak mengadu dia. Sudah berapa lama, ada, ya? Sudah berapa lama mereka melakukan? Ya masih keterangannya baru 2 hari. Keterangan dari orang ini baru 2 hari melakukan itu. Ya saya minta tidak diulangi lagi ya, karena ini menghambat perekonomian kita kalau ini dibiarkan. Menurut informasi yang diperoleh, ketiga pelaku tidak dilakukan penahanan oleh petugas, melainkan diberi pembinaan. Tindakan ini diharapkan dapat membuat pelaku tidak melakukan perbuatan serupa di lain waktu. Usai dibina dan membuat surat pernyataan, 3 pelaku akan dibebaskan oleh petugas. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara melakukan doa secara serentak dari dalam ruangan isolasi. Doa serentak ini dilaksanakan sesuai anjuran Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh masyarakat agar COVID-19 di Sumatera Utara selesai. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginstruksikan masyarakat untuk melakukan doa bersama secara serentak di rumah masing-masing agar wabah COVID-19 cepat selesai. Hal ini pun dilakukan oleh pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara. Mereka berdoa masing-masing dari ruang isolasi, memohon kesembuhan serta meminta pertolongan Tuhan agar COVID-19 segera hilang dari daerah ini. Doa lintas agama ini dimulai dari pukul 12.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Utara juga menghimbau kepada seluruh warga Sumut untuk menghentikan aktivitas sementara dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Virus itu makhluk Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menurunkan virus di dunia ini agar manusia ini tahu diri, mengenal kesalahannya, mengenal keampunannya. Untuk itulah kita berdoa. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan. Tidak hanya pada kesempatan ini, mungkin pada besok hari, nanti hari itu lagi doa lagi. Itu doa masing-masing. Ini doa serentak dari mulai 12.30 sampai jam 13. Gubernur Sumatera Utara juga berharap kepada masyarakat agar tetap berada di rumah, menggunakan masker jika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak atau menerapkan physical distancing. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.